Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa mulanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril agar datang menghadap kepadanya dengan membawa tanah dari bumi. Kemudian, Jibril pun pergi ke bumi untuk mengambilnya, namun bumi meminta perlindungan kepada Allah dari perbuatan itu sehingga Jibril tidak jadi mengambil tanah. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan malaikat Mikail untuk melakukan tugas yang sama. Lagi-lagi bumi meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal itu dan Allah pun melindunginya. Selanjutnya, Allah pun memerintahkan malaikat Israel untuk mengambil tanah di bumi. Bumi kembali meminta perlindungan, namun Israel tidak memberinya perlindungan. Dia lalu mengambil sebagian tanah dari bumi lalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat menghadap dengan membawa tanah dari bumi tersebut, Israel ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Apakah bumi meminta perlindungan kepadaku darimu?" "Ya," jawab Israel. "Kenapa kamu tidak kasihan kepadanya, seperti yang dilakukan dua temanmu itu?" tanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Israel. Kemudian Israel pun menjawab, "Ya Tuhanku, ketaatanku kepadamu lebih wajib ditunaikan daripada kasihanku kepadanya." Maka, sejak saat itu malaikat Israel diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai malaikat pencabut nyawa. "Pergilah," seru Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Kamu adalah malaikat maut. Aku kuasakan kepadamu untuk mencabut nyawa-nyawa mereka." Namun, mendengar hal tersebut, malaikat Israel menangis. Allah lalu bertanya, "Kenapa kamu menangis?" "Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau menciptakan dari makhluk ini para nabi, orang-orang pilihan dan para utusan. Dan sesungguhnya Engkau tidak menciptakan suatu makhluk yang lebih mereka benci, selain kematian. Maka, apabila mereka mengetahui akulah yang mencabut nyawa, mereka pasti membenciku dan memakiku," kata Israel. Allah lalu menjawab, "Sesungguhnya aku akan jadikan untuk kematian beberapa sebab dan alasan, sehingga mereka menisbatkan kematian kepada sebab itu, dan tidak mengaitkannya denganmu." Menurut penjelasan Imam Syamsuddin Al-Qurtubi, hal tersebutlah yang membuat Allah menciptakan berbagai penyakit dan segala macam lainnya yang menjadi penyebab dari kematian manusia di dunia. Wallahu a'lam bishawab.